Hydro Koko kan? Iya kemarin. Kok memorimu pipis sampingan agak aneh sih. Agak aneh sih. Memori pipis sampingan kuliner. Warnet cuma main Dota. Main apaan kok? Dulu zaman main online Nexia. Oh iya. lebih tua lagi tuh. Lagi. Lu tuh Dota 1. RO ya. Nero gue malah gak main Tat. Iya. Enggak. RO after next year. After Nexia. Pokoknya dulu udah combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Salah denger gimana sih? Kok mau paket malam? Iya emang gimana kita dulu sama kayak maksudnya kan. cara nyapunya gimana? Nyapu sambil paket malam mungkin. Nyapu ya. Nyarapan bubur, nyabu. Langsung nyari bubur, sarapan. Masa Bang Ustadz kita yang sapuin sih? Segala Ustadz disapu sih. Ribet banget. Bahaya. Jago. Tapi kalau pikir-pikir ya, masa hidup habis di warnet loh. Asli. Antara nyesel nggak nyesel ya kan. Kuliah gagal jujur. Hancur. Kuliahnya gagal. Teman-teman gue berapa orang tuh gara-gara warnet tuh. Saking gilanya main warnet sampai gue minta duit sama orang tua buat beli warnet, bayar warnet temen gue. Ya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Nyolong. Lu mau kasih duit gue gak? Masa dibuat dulu. Asli. Lu mau kasih duit gue gak? Gue beli di warnet. Kalau gak kasih, motor gue jual nih. Keos. Arogan, jujur arogan sih. Masa keberapa nih? Yang belum tahu Ustadz Jojo dulu satu angkatan sama Bang Wancol. Kita ada kelas sebenarnya 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan? Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja. Tiap malam minggu di Taman Suropati. Mansur. Bukannya sempet masuk bareng? Oh itu beda, itu namanya pesantren kehidupan. Tapi bedanya kalau Jojo keluar jadi Ustadz, Wancoy keluar Jadi pelawak. Iya, Jujur. bener. Tapi jadi gue, lewatin. iya kan teman-teman kan tahu background gue pernah di dalam gitu. Iya. Pernah ada pemain Dota terkenal di dalam ketemu sama gue, lu pasti tahu. Inisial. Oh. J depan J. BB-nya banyak. Ini itu 50.000 atau 70.000 ya. Angkatan Ketemu sama gua tuh. kamu, sumpah nggak sih? Ketemu sama gua. Gua gara-gara aja pas lagi di rumah sakit, Ram. Iya betul, dia ketemu. Jadi gua pas lagi nengokin rumah sakit, dia sakit kan. Gua liat mukanya. Lah, gua bilang dia. Itu tadi Lu kasus apaan? Gua bilang sini kasus apaan? Ini gua bro katanya gitu. Ih, berapa BB lo? Buset banyak banget, 50.000 apa berapa itu? Iya. Banyak banget BB-nya. Iya. Tahun 2012-2013an. Gue kan tahu gara-gara gue nonton dia mulu. Iya itu tuh bener, itu tim gua. Itu tim gua. Bener. Terus oke itu cerita dikit ya. Dia tuh dulu masih pakai BlackBerry atau apa? Betul, BlackBerry. Iya, zaman BlackBerry. Terus dia chat gua, dia chat BBM gua, dia kayak Rap temenin gua dong. Ngapain Jo? Jo. Manggil gua. Jo. Iya. Manggil gua ya. Jo. Ngapain gitu? Rap. Bener. Iya bener, Jo manggil Jo. Iya, Bener tadi kan. Iya. Ngapain? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa mau ketemu orang jam 9 malam tak temenin gue yuk. Di mana? Di ini A gitu. Kebetulan gue lagi main Dragon Nest. Oh DN. Gue lagi main Dragon Nest, PC gue lagi main di kosan gue tuh di laptop tuh. Terus gue bilang, kayaknya enggak dah. Gue nggak bisa, gue lagi online DN nih. Gue bilang kayak gitu. Di situ. Kalau lo ngikut Kena. Cuma minta temenin. Dia bener cuma minta temenin. Dan dari situ, wah, dia berapa belas tahun? 15 tahun. 15 tahun. Pas gue tanya berapa lu 15 tahun? Lumayan juga. Itu temen ya, benar teman satu tim Dota waktu itu. Dan Iya. he was a pro player. Iya, jelas.
The next Lakuci jatuhannya di dulu tuh. Harusnya tuh. Meet-nya wah. Oh iya jelas. Ngeri. Oh, Bang Ustadz berapa lama sekolah di sekolah kehidupan itu? Kalau bahasa dalam 5 kalender. 5 tahun. 5 tahun. Cukup kilat tuh. Iya, lumayan lah. Tapi ya gara-gara di situ jadi lumayan lah. Yang tadinya kita anak warnet kan biasanya hidup mikirin seneng-senengnya aja kan. Mikirin selfish aja lah hidup lah. Tapi di penjara tuh jadi belajar hidup loh. Bisa masak nasi, yang hal yang kecil deh. Yang anak warnet tuh kan nggak mungkin lakuin tuh. Nggak mungkin. Masak nasi di Magicom, terus nyuci pakaian tuh nggak mungkin tuh dilakuin tuh sama anak Indomie warnet. aja dibikinin ya. Iya, mau nggak mau jadi kita harus ngelakuin tuh hal kayak gitu tuh di dalam Bikin tuh asbak pakai belajar. botol aqua, Iya benar. prakarya. Benar. Sistem pelor gitu kan. Tapi ini nanya nih, Tat. Kata orang kemungkinan orang masuk tuh keluarnya 2. Kalau nggak tambah parah, Benar. tambah parah karena koneksi di dalam kan ngeri. Betul. Kenalnya udah bukan BD ecer-ecer lagi nih, Iya, BD benar. gede nih, pemain-pemain udah ibaratnya nih sindikat lah. Kedua, telak tobat banget. Apa momen waktu Yang nge-twist. iya yang itu di apakah ada hidayah? Soalnya sih, iya, lanjut deh. Nggak jadi gue, nggak jadi cerita. Sebenarnya sama. Gue tuh masih suka sering nontonin Aloy, lo, Niko, semua Arab. Aku lagi nge-DJ. Jujur gue dulu cita-cita gue jadi DJ. Cita-cita gue. Makanya gue suka nonton Picong. Gue bilang, cita-cita gue dulu. Jujur, Rap, jujur. Dulu kan kita mainnya stadium mulu kan. Kota, stadium jujur. Kenapa pakai kita sih? Iya. Saya yakin pernah ketemu kok. Pasti pernah. Gila Pasti pernah. itu tempat Udah ya, itu guys, ya? buat angkat-angkatan kita tuh istilahnya itu tempat tuh dewa banget Dewa, lah, naga ya kan. Dewa. Lu jelasin naga ya? Jadi apa namanya? Hampir hari-hari lah ke situ lah. Oke. Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih ke lantai 4. I'm home. Saking udah gila, udah stres Jujur, iya. Udah gila, udah kesetanan, udah kesetanan, udah. Kayak udah saking begitunya tuh. Nyaman tuh ya. Kayak begitu. I'm home. Iya, jadi kayak merasa itu surga hidup gua di situ. Tempat nyamannya. Iya. Tapi emang stadium ada satu keunikan. Dia doang yang FDC bisa tukerin es kopi. Iya benar. Maksudnya gimana sih? Oh. Biasa kan FDC tukerinnya kalau air mineral, soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Cuman stadium ada tukerin es kopi. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita welcoming DJ Jojo. Langsung ya SGC kita. Kagak diuji. Belum latihan. Iya. Cita-cita aja dulu. Udah beda fokus. Pasti anak itu dia. Tiba-tiba Beda fokus. nyebreng Ustadz ke DJ. Keburu ke pesantren doi. Nggak jadi Iya. latihan. Nah akhirnya udahlah. Gue banyak ngeliat kehidupan orang tuh kayak gue ngerasa. Sebenarnya dari sebelum masuk aja gue udah ngerasa capek sama kehidupan kayak gitu. Jujur capek. Walaupun kelihatannya udah ketemu teman-teman lagi nih, udah pakai sepatu deh lo buru-buru, wah girang segala macem. Basiannya jujur. Karena siklusnya gitu baper. terus. Siklusnya gitu. Bener, doang. Siklusnya bener. gitu tuh. Makanya gue mau bilang lo tim Triple A Clan nih, orang pada nginang-nginang segala macem, gue kayak ngeliat masa lalu gue aja emang. Maksudnya kayak nanti suatu saat nih orang pasti mungkin sekarang pun udah ada dalam hatinya, enough gue sebenarnya capek, gitu udah pasti tuh. Yakin banget Masih gue. miskin. Jadinya kerja. Makanya gue yakin banget pasti. Makanya gue bilang ya gimana sih kalau kalian mau ngejudge orang tuh kalian nggak tahu dunia ini gimana ya. Iya soalnya kalau orang yang lagi seneng sesuatu kayak dulu saking seneng sesuatunya kayak gue tuh sama Inek saking ediknya gitu istilahnya. Enak banget tuh. Luna Maya di dia depan udah gue ngejalanin. suruh 5 huruf cabut lo. Luna Maya mau peluk-peluk gue dulu standar cewek cantik tuh Luna Maya. Sampai dia sama Changcuter kan dinyanyiin kan. Lacu. Iya kan Luna Maya. Pokoknya sampai Luna Maya di depan gue nih, ayo dong aku mau dance sama kamu. 5 huruf cabut lo. Pasti bilang begitu tuh saking enaknya Inek tuh. Saking enaknya tuh kayak begitu. Untung gua nggak tahu gitu. Iya saking kayak ngerasa tuh kayaknya nggak ada deh yang lebih enak dari itu kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai kayak kalau teman-teman dulu gue kadang-kadang suka mainnya di selatan, suka main di selatan. Kayak Nah, iya, dulu, mental. dulu zaman-zaman tipsi di Brexit ya sekarang namanya.
Brexit dulu masih namanya terus second floor dalam Dragon China Dragon Dari sana. iya Di Dragon sana. China itu kayak gitu-gitu gue paling bete tuh kalau diajak tempat kayak gitu tuh Nggak masuk maksudnya ya? kayak minum-minum kayak gitu-gitu gue bilang ayo dong pusatnya aja langsung gitu langsung ayo dong udah pemanasannya jangan lama-lama iya benar Ada pelaut penerbang. iya langsung aja udah jangan lama-lama pemanasannya dia bilang udah buruan deh kita ke pusat aja langsung nih udah kayak begitu tapi sampai akhirnya ya udah sehari sebelum gue ketangkep tuh udah rintihan hati gue udah sering tuh hari-hari tuh udah ngerasa udah bilang Uring. aduh gimana cara berhentinya gitu itu yang bingung tuh makanya kadang-kadang temen-temen masih banyak juga kadang-kadang yang DM sama gue kan curhat-curhat gitu bang gimana sih bang cara berhenti nyabu judi online gimana sih gue bilang lu mesti ada kesungguhan hati deh bener-bener gue bilang dulu gue pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Oke. itu kan punya background sama tuh dulu pakau dia orang pemakai narkoba tuh beliau tuh sampai bilang kalau kamu belum pernah berdoa sama Allah sampai bilang ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi mending saya mati berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya katanya gitu kalau emang saya balik lagi kayak gitu udah mendingan deh saya mendingan mati aja deh nah kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu kata almarhum kalau orang udah berani doa kayak gitu berarti dia udah berdamai tuh sama dunia malamnya udah itu udah titiknya udah gue selesai gue udah gak mau lagi dunia Susah nggak Stat? Berhenti Stat? susah jujur susah Adiksinya yang bikin berhenti susah. jangankan begitu ITC Ambas tahu kan ITC Ambassador dulu kan di atas di Carrefour kan atasnya suka jual-jual CD bajakan tuh Iya. itu nyetel lagu ini yang Freaks Stadium itu gue jalan sama nyokap gue masih bulu kuduk masih merinding Iya. pas gue bilang begini wah kayaknya ilmu gue belum nyampe nih di sini akhirnya gue masuk pondok pesantren beneran di Jawa belajar Itu agama beneran atas kemauan sendiri atau dorongan? Ada dorongan ya tapi? dorongannya tuh karena wah ini bahaya nih gue masih suka suges denger lagu ginian Bahasa suges memang suges. iya orang bulu kuduk sini merinding padahal itu udah gue dari pertama masuk penjara tuh udah total berhenti udah ngerokok semua udah iya berhenti pas setelah keluar itu denger musik gitu masih begini wah gue langsung bukan gue nyalain situasi gue tapi situasi keadaannya tapi gue bilang ilmu gue belum nyampe masih lemah nih gue nih kayaknya gue mesti pindah ke satu tempat yang gue mesti belajar sama orang-orang baik nih sampai bener-bener pulang dari pesantren hilang tuh rasa itu bener-bener hilang Suges tadi tuh. suges itu hilang cuma ya kan kadang-kadang gedeknya kalau ngeliat teman lama giginya gini-gini lagi ketemu kan namanya kita belajar agama nggak boleh sangka buruk sama orang iya kan Maksudnya apa itu nggak ngerti saya. iya jadi Nggak kayak usah di ngertiin udah. jadi iya Nggak usah. kadang-kadang kan banyak tuh juga tuh artis-artis yang kegap kan disorot gitu kan giginya gini-gini lagi kenceng lah gitu istilahnya kan nah Nggak ngerti. nah itu kadang-kadang kita tuh bingung aduh kenapa sih kita tahu hal yang gini kan jadi ngeri sangka buruk sama orang gitu Oke. Takutnya suudon jatuhnya ya. jangan kan begitu waktu di dalam kan ada program pesantren kilat tuh ada tuh salah satu ustadz ngaji Al-Qurannya Masya Allah canggih banget katanya dulu nih Pak Ustadz ya sebelum mau khotib Jumat mau khutbah katanya narik dulu katanya Maksudnya begitu. Biar ini cerita dia bener katanya baca ayatnya ngelengking katanya serius kok itu Ustadz yang aja di dalam ceritanya begitu Gue bingung respon iya bener ini gue cerita nyata maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya kan jadinya kadang gede-gede kita takut-takut ntar ngelihat Ustadz abis makan rujak di kepedesan begini ntar kita takut sangka buruk kan pikiran kita takut nih Ustadz bisa tarik nih gitu kan bahaya juga tuh gitu tuh Gue nggak tahu mau respon apa men. Gimana sih? iya waduh pokoknya macem-macem lah penjara tuh mengajarkan gue kehidupan yang udahlah pokoknya lah luar biasa banget lah ketemu orang yang kadang-kadang kayak begini nih kayak ilmu pertemanan gue punya temen yang hari-hari make bareng sama gue kemana-mana 24 jam sama gue tapi gue harus dapati kenyataan bahwa dia adalah orang yang sangat jarang jenguk gue tuh di dalam penjara tapi justru temen-temen yang nggak
gue sangka gitu anak-anak yang nggak pakai narkoba, temen gue yang anak-anak sport gitu, Malah kayak yang gitu. jenguk. Malah dia yang care sama gue, dateng kirimin gue uang. Kan tuh kayak ngajarin gue kehidupan begitu, bahwa terkadang lu punya temen yang satu frekuensi gitu kan, Tapi belum ternyata nggak tentu dia care. sebenarnya tuh Iya. temen lu yang sejati gitu. Baik, Iya. makanya kan sahabat Nabi kan Sayyidina Ali kan pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kayak kamu teman kamu banyak, berapa sih jumlah teman kamu? Saking banyaknya gitu kan, kadang-kadang kan orang kan Masya Allah terkenal gitu kan, banyak temannya. Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu jumlah teman saya? Ntar saya hitung kalau pas saya lagi susah, katanya. Iya. Iya, lagi sakit atau lagi dalam keadaan seperti itu lagi ya. kena musibah, lagi sakit, ntar saya hitung teman saya itu jumlah teman saya yang sebenarnya, katanya gitu. Jadi ngajarin gue kehidupan lah, banyak penjara kayak gitu, mulai dari pertemanan, jangankan gitu dalam hal suami istri aja, kadang ada istri yang udah punya anak berapa, kadang dia ninggalin suaminya malah ngejenguk napi lain. Banyak. Ada banyak kayak begitu, ada yang kayak begitu, jadi dia malah jenguk napi lain, akhirnya dia harus nonton gitu dari jeruji istrinya ngebesuk napi lain gitu. Ada yang anaknya baru lahir, masih bayi, masih merah, tiba-tiba dibawa nih sama istrinya, masih di rumah sakit, dari jeruji diginiin doang masih merah mukanya. Jadi gue nangis ngeliat, wah iya sebenarnya kehidupan keras juga ya gitu. Karena gue selama ini kan mikirnya hidup happy aja, hedon aja. Gimana ceritanya tiap malam bisa berangkat, itu aja udah otak udah. Iya kan? Jadi pikirnya gimana sih sebenarnya hidup? Nah, di penjara lah tuh banyak belajar hidup lah, tentang kehidupan. Kecanduan berapa tahun? Stop. Kecanduan. Ini nggak nyandu. Enggak memakai lah, memakai kayak gitu. Nah, permasalahannya kita ngikut jenjang karirnya nih. Nyobain nyandu jualan. Itu masalahnya. Ngecer dulu. Iya. Ngecer dulu. Ngecer dulu. Sampai dulu, jadi kan kalau karir edep kan gue duluan baru wanco itu kan. Ini gue, ini nih, apa sih? Gue sama soalnya, jadi kalau suka keceplosan, sorry banget dah. Iya. Jadi kalau karir jualan kan gue duluan baru wancoy gitu kan, cuma BB banyakan dia wancoy emang, terlaluan juga tuh dia tuh. karir gue duluan. Cuma dulu ada di masa yang dimana sampai teman-teman gue aja tuh nggak mau ketemu gue, karena gue mainnya dulu ke Kampung Ambon. Oh, lebih ngeri lu sih. Main sama beli gedenya kayak gitu-gitu. Kamu Udah, apa ngeri? iya sampai kayak apa bilang kayak John lu udah keterlaluan lu, udah keterlaluan kan, teman-teman gue manggilnya John kan, lu udah keterlaluan lu, udah lu, nggak ada mau ketemu gue waktu itu sampai teman-teman tuh, kayaknya wah gila lu mau. Sekarang masih ada sih kamu aman ya? Masih nggak ada. Tapi dulu parah banget. Gue sana gue antar teman kan, dulu gue masih bocah ya. Terus gue dong naik motor ya, naik motor. Gue nungguin teman gue nih ngambil etep, dulu jaban etep. Depan gang anak kecil, naik sepeda berhenti. Bang, cimeng. Gue ditawarin cimeng sama anak kecil naik sepeda. Ibu-ibu lagi gendong anak. Cimeng, sabu. Enggak bu. Tapi sekarang nggak tahu ya, karena kan kemarin sempat ada berita ditabrak gede tuh ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan deh kayak gitu-gitu deh. Tapi dulu sih emang Udah Bronx nggak ada Jakarta lagi. emang komplek Ambon. Makanya kadang-kadang juga Mabes. iya jadi pelajaran juga buat kita semua juga ya. Apalagi orang kadang-kadang kan kalau karirnya lagi naik diujinya sama yang Iya. begitu-begitu tuh. Dunia. Kayak gitu. Udah dikasih baik rezeki yang baik-baik gitu kan, yang tadinya nggak punya apa-apa alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil, mulai kegoda lagi sama dunia-dunia gitu ya kan, karir dia ntar hilang kayak gitu, nggak mikir panjang. Bahkan kadang-kadang yang paling sedih sih ngelihat orang tua sih, sampai kayak bahasa kamu tuh seperti ngelemparin tahi ke wajah orang tua kamu gitu kan. Jadi sampai kayak bahasanya kayak gitu loh, kayak jadi anak tuh jadi kayak ngerasa gak guna banget dah kayaknya hidup gua dah gitu, sampai kayak ada rasa hopeless juga. Tapi ya akhirnya gue di dalam malah untung ikut jalurnya gue belajar agama, karena gue dari dulu paling alergi sama agama gitu maksudnya. Kayak gue nyari kedamaian tuh di mana ya gitu, gue mikir-mikir. Ya emang enak nih ini datang ke diskotik nyabu kayak gitu, tapi kan kalau udah basian nih baper, pusing mikirinnya, duit kadang habis, ya kan. Terus jadi sebenarnya gimana sih hidup yang damai? Apalagi gue hidup di daerah Manggarai tuh, yang tawuran mulu notabene. Iya lagi. Saking seringnya tawuran, Manggarai itu penggambarannya tau nggak apa?
Jadi kalau habis tawuran nih, udah selesai nih pas mau balik ke kampung kita masing-masing, tuh ibu-ibu udah nyiapin nutrisari es tuh. Ayo minum dulu. Support ibunya. Ibu-ibunya pos 5 jatuhnya. Ibu-ibunya kan pos 5 ibu-ibunya. Naruh Support uang, deh. buka hutan, Iya, iya. Masih langsung. Iya, CM oke sih. Belum usaha dia. kan kocak tuh kan, orang tawuran bukan dinasehatin sebagai orang tua, malah jadi pos 5 dia. Wah, gak beres. Tapi tanya kan pertama kali masuk hari pertama nggak mungkin langsung ke Iya. agama kan? Di dalam itu apa ya? Ada shock terapi. Maksudnya di titik apa kayak akhirnya mau belajar agama waktu pertama kali dalam 5 tahun pertama itu? Awal dulu masuk deh nih ya. Jadi kalau orang baru masuk penjara itu ada shock terapinya biasa dari Palkam kan, Alkamar kan. Jadi waktu itu kita pakai celana boxer nih. Pakai celana boxer bener-bener kan masuk nggak boleh pakai celana panjang mas sarung, sering dipakai buat bunuh diri kan orang di penjara tuh kan. Ya kan. Oh, kita masuk tuh. Pas masuk ke dalam sama Palkamnya di teror gua 3 orang. Buka lu celana lu katanya gitu. Wah, dulu kalau dengar orang di penjara sering dimonon, ini kali ya. Iya, momennya nih. Datang. Buka celana lu begitu. Gue bilang, "Bang, ayo Bang, berantem sampai mati deh." Gue bilang, "Gue balik badan begini." Boleh juga nyali lo kata Palkam gini. Berantem aja deh Bang, daripada lu harus beginiin gua dah. Gue bilang, "Kenapa nih? Gua harus apa nih? Ya kan buat adat istiadat penjara gua harus gimana nih?" Ya udah lu bawain makanan, lu bilang keluarga lu nih buat gaulan gitu-gitu kan. Akhirnya udah tuh aman. Nah, disitulah gue mikir hidup. Tiba-tiba gue nontonin orang sholat di depan. Jadi kan istilahnya nih ruangan kotak nih. Kita nih. Kalau Berapa orang di dalam? itu ruangan kecil banget, tapi kita harus pernah tuh 33 orang. Belum pindah tapi kan. Waktu itu Iya. yang waktu awal-awal tuh belum pindah. Belum. Kan? Iya kan masih yang nempuk di itu kan. polsek. Iya, kita Oke. tidur sampai kayak mayat begini Iya, tidurnya. iya. Aduh, saking ini bantalnya pakai aqua gelas yang aqua botol yang air setengah, kayak gitulah. Harus kayak gitu. Nah, gue udah ngeliat orang kok sholat tuh pada adem banget gitu ya, ngeliat. Terus langsung gue mikir, apa jangan-jangan ini nih kayaknya yang belum pernah gue cobain di dunia nih gitu. Ini kali ya, jangan-jangan ini kali jawabannya. Mulai deh tuh gue tanya-tanya, belajar. Akhirnya ya udah gue tertarik lah. Mulai dari situ gue belajar agama, fokus, dan gue benar-benar berusaha untuk ninggalin hal itu. Tapi ya ujiannya berat. Gue malah ditempatin di blok tuh yang baru masuk blok, pas masuk rutan Salemba aja. Itu baru masuk kamarnya Palkamnya tuh udah ada bong sabu banyak, orang main judi, sama TV-nya layarnya PCD BF. Gila. Triple kill haramnya tuh. Triple kill haramnya. Judi iya, narkoba iya, film BF lagi. Triple kill haramnya. Jadi pas gue masuk, perasaan gue berdoa pengen minta dijauhin dah dari lingkungan yang kayak gini. Kenapa malah dideketin? Ternyata ya emang itu ujiannya gitu. Supaya istilahnya sampai gue pengen dimatiin kali, rasa gue ngelihat kayak gitu jadi biasa aja gitu kali ya. Kan akhirnya ada tuh bapak-bapak yang masjid sebelah manggil, ini anak muda nih di kamar ini aja, kita jangan di kamar situ tuh. Sering pada make orangnya, ntar kesian. Nah, rata-rata bapak-bapak deh tuh yang suka-suka ke masjid. Dari situlah gue suka diajak-ajak, dibimbing-bimbing. Nah, disitulah gue udah mulai belajar agama. Temen gue yang busuk-busuk kayak si Wancoy, semua tuh pada besuk, udah mulai lihat perubahan gue tuh. Gue alhamdulillah gue cerita-cerita kan sama mereka. Gue kayaknya udah nemuin satu yang berharga nih dalam penjara. Gue nemuin kedamaian. Gak perlu lagi ngeluarin duit 300.000 buat kayak beli inek dulu gitu kan. Jadi ini udah gitu gratis, gue ibadah, gue tenang. Alhamdulillah nih gue udah dapet. Doain aja biar gue di sini, maksudnya ya tenang, terus nggak galau lah selama ada di sini. Ya udah, akhirnya gue banyak lah belajar tentang kehidupan. Teman-teman gue di mana aja di blok yang sama? Gue ketemu dia pas lagi di rumah sakit. Dia lagi sakit tuh waktu itu. Gue lagi jenguk orang sakit. Pas gue di sampingnya, oke gue kenal di tampangnya. Gue lihat kan gituan namanya kan, bener. Oke, bukan di blok yang sama. Iya bukan. Langsung gue tanya, di dalam masih main Dota tuh dia tuh. Gue nggak mau ngomong. Dia cerita sama gue masih suka main Dota tuh. Masih Dota 1 ya? Iya. Iya Dota 1 masih Dota 1. Iya.
Dia cerita tuh di dalam. Itu gue di dalam macem-macem lah. Gue bareng juga sama waktu itu John K waktu itu. Bareng sama John K gue. Umur berapa Stat? Pas itu? Waktu itu gue umur 22 tahun tuh. Masih 22. Gue ngelihat pertama kali kalau kita kan tahu di TV dong John K. Gue ngelihat John K lagi nagih utang sama orang. Gue ngelihat secara live tuh, streaming langsung tuh. Nggak salah. Itu orang ditagih sama itu sampai sujud-sujud lu ke tanah lu. Kata si John K kan gini, bayar utang lu. Kira utangnya berapa? 2M utangnya, nggak tahu utang apaan tuh. Utangnya 2M. Bayar ke utang lu? Gue mending bunuh kucing daripada bunuh lu ya, katanya gitu. Wah gila serem banget. Orangnya petengkurap tuh di tanah tuh. Gue bilang serem juga Om John. Serem juga Om John. Iya. Ngeri boy. Akrab Om John sih akrab. Iya, tapi baik dia di dalam rap. Biar gak begitu. Kadang-kadang dia tiap pagi tuh suka sedekah nasi uduk 300 bungkus. Buat napi-napi tuh dia tuh panggil, mana sini? Tukang nasi uduk kumpulin, bagi-bagiin sama dia napi-napi. Baik dia. Baik. Iya. Kan banyak juga tuh dia kan tim-timnya kan yang pas case-nya dia itu. Ya pokoknya di dalam penjara ya banyak lah belajar kehidupan lah. Tapi ada seru-serunya nggak saat di penjara? Maksudnya apakah seserem yang diomongin orang, dibangin orang gitu? Apa tuh? di dalam sana gitu, apakah ternyata tidak semenyenangkan tuh apa gimana gitu? Kalau gue ngeliatnya lebih jadi kayak gitu tuh amal perbuatan dia selama dia hidup di luar ternyata itu. Jadi di luar makin iya parah, dalam di luar. Iya, kalau di luar tuh dia sering jahat sama orang, di penjara dia sering dijahatin sama orang. Jadi gue sering ngeliat penampakan kayak gitu tuh. Kalau dia di luar jahat sama orang, di dalam begini kali, gue jadi pikirnya jadi kayak kagak gitu. Ini kali maksudnya kalau ada kehidupan akhirat tuh, orang jahat di dunia dibalas di akhirat. Di penjara aja gue diliatin tuh kayak gitu tuh. Jadi ada orang yang kerjanya suka meres-meres napi kan, di polsek gua tuh nggak ada duit, digebokin, diinjek-injek. Pas istilahnya dia pindah ke kapal yang lebih besar kan, digebukin satu lapas deh. Mukanya apa nggak kelihatan kayak gitu. Begitu ya penggambaran yang gue lihat tuh. Orang jahat tuh belum lagi di akhirat, di dunia aja tuh dibales gitu. Yang kayak begitu-begitu kalau ngeliat ngurusin orang bunuh diri pernah gua. Di dalam Pernah. Waktu itu dia masalahnya berat banget sih. Kayaknya dia utang saham di bursa efek sih. Alias kalau judi 50.000. Kalau judi bola 50.000. Masih kena. Kalau judi 50.000 bola, judi bola kali 50.000 bocah minjem sarung bunuh diri. Jam 3 pagi, gue udah ketok-ketok bangun. Dipanggil gini, Pak, ada yang bunuh diri, kita lagi nungguin petugas sih belum ada. Terus kenapa? Gara-gara gue pakein gini. Gue nih, bapak aja nih, bapak ngerti agama tuh begitu. Emang kalau ngerti agama kagak takut juga? Itu gue ngeliat orang gantung diri. Kalau gue ngeliat pakai sarung begini, nggak ada yang berani masuk lagi tuh. Kalau kamar itu gue aja tuh yang nanganin. Pas ditanya, apaan, kenapa ini? Iya tadi dicurat mau minjem duit 50.000 kalau judi bola. Terus nggak dapet, gantung diri. Ya Allah, Pak. Gue bilang, gara-gara duit 50.000 kalau bola. Ketemu gue yang begitu-begitu tuh. Jur kecolongan. Bursa saham. Bursa efek sih. Saham di bursa efek sih. Udah sempet. Udah bebas apa? Udah harusnya ya? Udah lama. Udah lama kan? Udah lama tuh. Udah bebas udah lama. Iya, Udah harusnya lama udah banget. Udah 4 tahun lebih. Udah bebas. Tadi Bang Ustadz kan sempat berarti kan Malaikat Jibril kata, ya Muhammad isma syi'ta. Silakan kamu hidup sesuka kamu. Jadi kayak nasihat kehidupan gitu. Kalau kamu benci sesuatu, bencinya tuh biasa aja. Jujur kita dulu paling gedek sama orang Jawa. Jujur dulu paling gedek. Nggak tahu kenapa. Gedek aja. Tapi anehnya, ya itu dia. Aneh gue jadi inget gitu kan. Pesannya malaikat Jibril ke Nabi. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang kamu benci berlebihan gitu, malah justru kadang-kadang kamu ditakdirkan akan berurusan dengan yang kamu benci itu. Begitu.
Jadi gue jadi malah demen sama bahasa Jawa. Jadi belajar gue bahasa Jawa, gue ke pasar gitu misalkan belajar bahasa Jawa. Jadi demen gue ke bahasa Jawa. Wah unik juga gue Gue ada relate tuh, temen gue ada yang relate yang kayak gitu. Iya kan? Dia benci sama sesuatu beberapa hal, tapi jika temuin dia sama hal-hal itu, Iya kan aneh kan. akhirnya dia belajar mau nggak mau gitu. Ada teman gue di sini kok ada. Ada kok emang gitu. Iya kayak begitu ya. Waduh kehidupan tuh kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalau sekedar benci ya udah. Cukup disimpan aja, nggak suka sama orang ya udah. Kenapa sih pegel-pegelin hati aja nyimpen benci sama orang gitu kan. Kalau misalkan benci sama orang bisa berubah jadi Bitcoin enak ya. Iya masuk. Ini nggak jadi apa-apaan, hati jadi sempit, hidup nggak enak, nggak tenang. Duit dapat duit juga kagak. Ngapain hidup benci sama orang ya kan? Betul. Iya. Slow aja kita hidup, ya kan? Dan saatnya anjing. Enggak ada urusannya ke masalah ini. Nggak ada emang gue mau. Kenapa kau bangsat-bangsatin? Ya enggak, gue takut kalau ngomong. Enggak, aku cuma ngomong nanya aja. Apa Ustaz ya? Iya. Enggak mas. Gue biasa nonton kalian kok jadi kayak gini-gini. Kan di titik ini Pak Ustadz mungkin ada beberapa godaan-godaan lagi kan. Dengan mungkin sekarang di titik ini udah bisa beli ini beli itu bla bla bla. Cara untuk istiqomah atau konsisten di agamanya itu bagaimana supaya nggak kegoda Ini lagi? bab yang paling beratnya di sini. Bab Bab paling berat ini. Ini yang paling beratnya ini. Kalau orang kadang-kadang ketika dia susah, dia miskin, istilahnya dia mendekatkan diri ke ibadah, itu adalah hal yang normal. Betul. Dan normatif ya, emang udah harus gitu, lu mau kemana lagi, gitu kan? Ya kan, ya lo harus, ya emang lo harus gitu, lu mau kemana lagi, udah mentok nih lo. Ujung-ujungnya ya keluarga lagi yang bakal nerima kita gitu istilahnya lah. Kalau teman-teman kita udah nggak mau nerima kita, keluarga lagi gitu kan, menerima kita. Nah, untuk bisa menjaga kayak begitu, itu diperlukan circle yang bisa support kita tuh. Jadi gue setelah gue mempelajari kayak gitu, kan pertemanan tuh sangat mempengaruhi kehidupan atau kepribadian seorang. Gue kadang-kadang rela gue berteman sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, cuma demi dapat kebaikan dan bisa terlindung dari hal-hal yang kayak gitu. Karena gue saking nggak maunya, siapa sih yang mau bercanda sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, ya kan? Yang bercandanya tuh, ya Allah bercanda nih. Gimana tuh bercandanya? Nih, Tahu bit-bitnya. iya kan kayak misalkan dikasih tahu kan, bapak misalkan gini, kalau misalkan sholat imamnya peci merah, terus makmumnya pakai peci hitam boleh gak? Ya boleh lah, sah-sah aja. Lah kok boleh? Ya nggak boleh lah. Lo nggak boleh kenapa? Kan cuma beda peci. Ya kan imam harus orang bukan peci merah katanya. Ya kan? Bapak-bapak tuh bercandanya begitu. Kan beda banget sama bercandaan kita kan. Sama temen-temen narkoboy kita tuh beda bercandaan begitu. Iya loh, beda. Kalau gue bercanda sama Wance beda bercandanya gitu. Tapi ya bapak-bapak hehehe mau nggak mau tapi ya asalkan hidup gue kejaga dari yang gak beres-beres ketularan baik apa-apa harus gue lakuin gitu. Ada yang harus dibayar harganya. Bener, harus ada yang dibayar kok, bener gitu. Termasuk salah satunya juga hal yang gue pikirin ketika pulang dari penjara, gue mikirin apa kira-kira yang bisa ngerem kehidupan gue. Nikah salah satunya. Gue waktu itu nikah, waktu itu modal gue serapi amat ngelamar kita Selapina ngundang tetangga makan ngundang tetangga udah kasih mahar 1 juta ngundang makan tetangga udah jadi itu nikah tuh karena gue mikir apaan yang bisa ngelindungin gue biar gue ini istilahnya ntar kalau diajakin Nowancoy John ketemu ya John aduh nggak bisa bini gue gitu nah ada iniannya tuh ada kartunya yang kita bisa mainin seenggaknya begitu tuh jurus-jurus itu tuh yang bisa dipakai tuh jadi kayak begitu. Tapi tuh nyari jodohnya lama? Enggak lama sih. Nah uniknya tuh gue udah kenal sama istri gue tuh di dalam penjara. Jadi istri gue itu dia Tadi yang orang tadi apa yang visitin itu jenguk napi lain iya jadi ada salah satu saudaranya dia di rumah sakit itu tiba-tiba dia jenguk saudaranya itu dan gue ketemu di situ akhirnya gue ketemu sama orang tuanya gue bilang
dengan PD-nya gue status as a napi gitu kan bilang gue pulang nih mau nikah, mau nggak anak lu ntar gue nikahin. Iya alhamdulillah, percaya aja gitu. Ya percaya aja, padahal kan orang yang harusnya mikir kan, lu background lu napi gitu kan, siapa sih orang tua yang mau nikahin anak yang menapi gitu loh, logikanya kan begitu tuh. Tapi ya emang gue nggak punya siapa-siapa, tapi gue punya Allah gitu aja. Gue berdoa, ya Allah tolong deh. Ini salah satu-satunya juga cara yang biar gue nggak balik lagi sama dunia gue yang dulu. Gimana ceritanya? Biar kata gitu, ada juga temen gue masih tuh ngajakin gue tuh. Gue lagi mau ceramah di masjid pakaian kayak gini, telepon. Assalamualaikum, John, posisi di mana John? Gue lagi di Masjid Darussalam, gue ingat nama masjidnya tuh waktu itu di daerah Kuningan. Gue lagi di masjid ini. Malam ini gue ultah, please ke tipsi katanya. Taruh lu, gue bilang nih, kita pindah ke video call. Yang pertama lo lihat pakaian gue, yang kedua lihat posisi gue masjid, gue bilang. Ya kan? Ini dua dulu nih, gue kasih tahu lo dulu, jangan gue bicara panjang nih. Kita ganti video call ya kak. Lo lihat pakaian gue satu, yang kedua gue di masjid nih. Oke. Please, kata dia, please. Lo minum Coca-Cola aja. Gue pesenin, nggak apa-apa. Ada kok makanan gitu segala macem. Gue bilang, thank you. Gue bilang, enough. Gue udah. Gue bilang, gue ucapin lo sampai ulang tahun, gue doain lo bahagia di akhirat, panjang umur. Ya udahlah John, nggak apa-apa, itu pilihan hidup lo. Ya akhirnya ngerti juga. Kemauan diri sendiri sih. Iya. Kemauan dari sendiri kok udah benar-benar udah mentok sih, kok udah aduh capek. Iya, zaman-zaman kita dulu lagi terjerat gitu-gituan kan, mau dibilangin orang tua juga. Iya. Masuk tuh. Tapi sejujurnya hal itu nggak gue sesali kok. Iya. Nggak gue sesali gitu, nggak gue sesali. Jadi tuh jadi momen kadang. Iya, gue jadi ngerti kehidupan gara-gara itu loh. Iya, sekarang pun masih bisa gue ceritain ya. Iya kan? Bisa diceritain. Iya, itu jadi momen kita jadi belajar tentang kehidupan. Tapi ada satu momen yang paling ngerubah kehidupan gue secara drastis sekali pas di awal. Jadi gue dulu punya cewek anak binus. Asik. Kemanggisan. Iya, jadi kalau gue mau jemput dia, biasanya misalkan dia keluar jam 4. Nah dari jam 12 gue di Empo tuh 3 game dulu ya kan, main 3 game, dia keluar, baru deh itu kita jalan nonton dia. Ceritanya gue cinta banget sama dia nih. Ceritanya gitu, cinta banget. Yang bikin cinta sama nih perempuan, dia ngomong apaan aja gue apa nurut. Itu yang bikin laki-laki payah kan sama perempuan tuh. Betul. Nurut, dibilangin apaan aja, nggak pernah ngebantah gitu. Jadi tuh kayaknya cinta banget gitu sama dia, dalam banget cinta gue sama dia. Sampai akhirnya gue masuk penjara kan. Gue masuk penjara, dia sedih nangis. Terus gue nggak kasih tau, gue udah divonis nih penjara, gue nggak cerita sama dia. Gue nggak cerita sama dia kalau gue udah divonis 5 tahun, karena gue nggak mau tahu, kalau tahu dia pasti ninggalin gue nih. Ya realistis aja ya kan, yang suami istri aja banyak yang ninggalin gitu kan, gimana gue baru pacaran. Akhirnya pas di 7 bulan lah, sekitar gue baru jalanin 7 bulan, tiba-tiba dia datang jenguk gue, meluk gue, terus bilang nangis-nangis, gue udah gak kuat lagi buat jalanin hubungan ini. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, gue nggak bisa maksa juga sih. Gue bilang, ya lo dari keluarga baik-baik, lo juga orang berpendidikan, ini terusin aja lah kehidupan lo. Kayaknya lo gak punya masa depan lah sama gue lah gitu. Gue bilang begitu kan akhirnya. Setelah itu, setelah sekian lama, udah rahasia umum lah, orang napi bisa megang HP juga kan di dalam. Gue masih Emang zaman iya, Twitter. baru tahu lu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Ini gue pengennya itu dulu ya. Iya, 15 tahun lalu. Sekarang udah bagus. Sekarang udah bagus. Temen gue juga ketat lama. Ketat dulu yang ketat. Dulu emang kayak ngobrol memang. Bebek Gemini gue inget Iya, HP. Sekarang mah udah bagus, Mas. Iya bener. Nah suatu saat gue buka Twitter ngestok dia lah. Gue lihat dia udah sama cowoknya yang baru. Dulu Twitter. Ini posisi Di dalam kan? Di dalam. Iya. Di dalam. Dalam dong. Tadinya gue udah berusaha ikhlas, tapi ternyata karena gue terlalu cinta banget sama dia, jadi sakit gitu kayak hati gue tuh. Sampai pernah gue ada ajang-ajang kayaknya mau bunuh diri aja lah. Dunia ini kayaknya udah nggak adil. Umur 22 divonis 5 tahun penjara. Ya kan? 27 ya.
di kampus gue ngirim surat DO, nggak di DO dari kampus udah otomatis. Cinta sama perempuan ninggalin gue, apa lagi nih tujuan hidup gue nih kalau udah begini, apa lagi yang gue harapin kan? Tapi gara-gara itu gue jadi belajar. Ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu. Kesalahannya adalah gobloknya. Gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia. Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih. Gue berbuat baik karena berbuat baik itu ajaran agama. Yaudah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Gak pernah mau lagi gue. Bahkan sama anak istri gue gak mau terlalu cinta. Cuma ya aku akan berbuat kebaikan buat kamu, buat apa? Karena rasa sakitnya tuh gue masih ingat sampai sekarang gitu. Damn, kenapa sih gue harus terima kenyataan jauh dari dia? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Tapi dari situ ternyata setelah gue renungin, yang salah tuh bukan takdirnya, bukan dianya, tapi rasa cinta yang gue bikin terlalu berat itu ke dia. Itulah yang nyiksa gue. Jadi semakin rasa cinta gue gede ke wanita itu, semakin nyiksa kehidupan gue. Jadi semenjak saat itu gue say thanks, gue bilang dalam hati gue doain dia terima kasih. Walaupun gue gak ketemu dia ya, gue doain dia terima kasih. Lu ngajarin gue ilmu kehidupan yang menurut gue tuh sangat berarti buat hidup gue. Bahwa sejak saat itu gue gak akan pernah mau cinta lagi. Walaupun istri gue cantiknya kayak apa, anak-anak gue lucunya apa, gue gak mau terlalu cinta. Bukan artinya gak sayang, cintanya karena Allah. Jadi gue kasih kebaikan aja cukup. Karena takut gue nanti kalau gue berpisah lagi seperti sebagaimana yang gue pernah iniin gitu, kejadian kayak gitu, nggak enak rasanya, hidup tuh tersiksa gue, kayak nggak punya semangat hidup. Jadi kayak kesan kok cemen amat jadi laki-laki gitu, kayak gue goblok banget gue jadi laki-laki kok. Tapi kan nggak bisa nyalain, nggak bisa dibikin-bikin. Gue pengen ngilangin perasaan ini nggak bisa gitu, gedeki gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tuh di dalam tuh yang kayak gitu ditinggal istri, mereka tuh sampai mau bunuh diri itu begitu. Karena mereka bingung, gue mau ngilangin ini nggak bisa, gimana sih caranya gitu. Itu selama 7 bulan, kan itu baru ditinggalin setelah 7 bulan. Selama 7 bulan Ustadz bilang ke ceweknya apa? Kan dia pasti nanya kan berapa lama di dalam gitu. Enggak gue bilang, enggak gue jawab. Enggak gue jawab soal vonis gue. Topik. Iya. Kamu berapa lama Udah makan? di penjara? Udah makan? Tapi cara ngontrol, cara ngontrol cinta biar biasa aja gimana? Kan cinta nggak bisa dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa kita itu, apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu, atau berpisah karena ada 1 dan 2 lain alasan yang nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam tuh kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani gitu. Jadi ya udah, kalau memang kayak ada abis itu ada temen gue perempuan, jadi bede deh, banyak barangnya. Terus dia kan udah punya suami. Karena gue udah tahu itu, ya gue dulu temen lama gue nasihatin dia dong. Wah, gue seneng banget katanya suami gue baik, perhatian banget sama gue. Gue dalam hati langsung gue gituin kok, langsung. Saran gue dari sekarang lo kurangin rasa cinta lo sama suami lo. Gue bilang dari sekarang lo kurangin. Kagak, alhamdulillah John, laki gue John baik banget, perhatian, mau nungguin gue segala macam. 7 bulan kemudian bab nikah lagi sama perempuan lain. Dan dia sakit hati, akhirnya apa ya? Belok, jujur belok dia gara-gara gitu. Kan tapi kan gue bilang gue udah pengalaman nih yang soal kayak gini dari awal. Mendingan udah lu kikis, bukan berarti artinya udah kita udahan aja, enggak. Jadi artinya kalau memang dia setia, alhamdulillah. Kalau enggak, lu dijaga-jaga nih, udah punya bumper nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener gitu ya. kok, kayak begitu kok. Secukupnya. Diturunin ekspektasinya gitu.
Nggak enak asli loh, punya perasaan kayak gitu. Hidup tuh, gue aja waktu itu akhir lari ke ibadah aja, hati masih nggak tenang loh. Tuh gue bingung tuh. Aduh, ini gimana sih ini ngilangin gitu, kayak orang linglung gitu. Gimana sih ini ngilanginnya, caranya? Bikin kesibukan, kepikiran lagi, ntar sedih lagi. Udah gitu, yang paling gedeknya kan harus terima kenyataan. Gue nggak bisa ketemu dia nih, kalingan jeruji gitu, ya kan? Itu kan gedek tuh artinya tuh. Akhirnya Bang Ustadz buat proses penerimaan keadaannya tuh berapa lama dan gimana caranya, itu kan berarti kan baru jalan 7 bulan ya kan, habis itu dalam penjara, itu frustasinya pasti kan berulang-ulang kan prosesnya. Betul. Terus titik apa tuh yang atau kejadian apa yang bikin Kayak sadar gue bego banget nih gue gitu kayak gue ikhlas deh gitu. Semenjak pas ketemu istri gue itu, akhirnya setelah, tapi itu lama, 1,5 tahun lah setelahnya. Akhirnya tuh kayak, tadinya gue tuh kayak yang biasa aja gitu sama perempuan, kayak udah ngerasa ya udahlah gue mau fokus belajar agama dulu. Tapi tiba-tiba pas, ya nggak tahu mungkin takdirnya udah kayak gitu ya, pas gue ngeliat istri gue kayak ngeliat, mudah-mudahan bisa jadi inian gue lah gitu, pelipur hati gue, dan ini jawaban. Dan dia juga baik dan sifatnya tuh jauh lebih baik dari perempuan itu. Pokoknya lebih lah. Dan gue kayak merasa menganggap bahwa ini Allah kasih bini gue yang ini kayaknya jawaban atas gue ditinggal sama perempuan yang itu gitu. Karena dikasih yang lebih baik, jauh lebih baik dari segala-galanya gitu. Jadi gue mikirnya semenjak saat itu. Tapi gue overall gue merasa terima kasih terhadap tuh perempuan, udah ngajarin gue ilmu kehidupan yang sangat berarti banget. Belajar lagi tuh ya. Oh iya jelas kok. Itu mah dalam banget itu. Dan selama prosesnya harus ikhlas dulu. Iya kok, harus ikhlas, harus bener-bener. Dan ternyata nggak cuma ke cinta berlebihan sama anak tuh juga bisa bikin orang tua kesiksa juga tuh. Makanya kita suka kita hadepin kan, ada orang tua punya anak 3, terlalu sayang sama anak yang 1, tapi justru orang tua itu sering disiksa sama tuh anak yang 1 itu, ya kan? Jadi misalkan ada 3 anak, orang tua punya 3 anak, ya kan? Orang tua punya 3 anak, yang 2 nih anaknya berprestasi segala macem, yang 1 nih anaknya nggak karu-karuan nih, ya kan? Karena terlalu cinta orang tuanya sama ini, malah justru yang anak gak karu-karuan ini sering memberikan ujian kepada orang tuanya. Malah yang 2 anak yang gak dicintai inilah hidupnya malah bikin ketenangan buat si orang tua itu. Udah lah, bercanda lagi aja, jangan ngomong-ngomong kita terlalu dalam kenapa ya? malah ini yang kita butuhin. Kita suka yang dalam-dalam. Malah ini yang kita butuhin. Memang ini liga subuh sih. Terus Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Ntar, boleh ngerokok nggak sih? Nggak apa-apa, santai. Nggak boleh kali. Nggak apa-apa. Jahat ya emang. Lanjut. Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu yang pertama, ya itu dia, kalau gue belajar dari ilmu agama yang gue harus ini, bahwa kita nggak akan pernah bisa lari ya dari yang namanya takdir tuh. Itu makanya dari awal tuh kita harus tahu tuh ilmu kehidupan kayak gitu. Jadi ada perkara yang namanya takdir, tapi ada yang bisa merubah takdir, yaitu doa. Jadi gue bisa paham tentang kenapa doa bisa merubah takdir, apa yang dimaksud dengan takdir. Jadi pernah ada satu ulama pernah datang tuh ke dalam penjara menjelaskan gitu, sampai gue tangkep kayak seakan-akan gini. Kita semua nih, semua manusia sebenarnya udah ditulis nih cerita tulisan hidupnya nih, takdirnya kan, semua. Sahurnya bentar aja. Oh ya, bentar aja santai. Nggak apa-apa, boleh taruh. Terima kasih ya. Maaf ya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kayak kita nih sebenarnya punya satu jalan takdir yang udah diceritain semua, kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau seandainya gue bisa melihat catatan takdir gue, ternyata catatan takdir gue akan terus masuk ke dalam penjara. Cuma ketika pertama kali gue masuk ke dalam penjara, kan sering tuh gue ngeliat orang bolak-balik penjara tuh kan. Cuma ketika gue di dalam penjara, gue berdoa, ya Allah cukup ini terakhir kali lah kalau bisa gue masuk penjara. Udah kayak gitu, gue nggak akan pernah bisa lari dari takdir gue, dari tulisan takdir gue yang gue di situ tertulis gue sering bolak-balik penjara. Cuma karena gue berdoa, Allah rubah jadi apa? Gue bolak-balik penjara untuk berceramah, untuk berdakwah. Iya. Kayak gitu kok. Daging nih. Jadi kayak begitu. Takdirnya tetap harus dijalanin. Tapi ketika dilawan dengan doa, jadi berubahnya tuh jadi cakep gitu. Iya.
Jadi makanya bolak-balik tapi bukan masuk gara-gara kriminal, tapi malah jadi bukan buruk, malah jadi baik takdirnya kayak gitu, berubah. Iya lagi. Iya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Apa? Kayak kita bicara yang lebih santai lagi nih, Iya. Ustadz Jojo. Bagaimana menyandang gelar Ustadznya Gen Z? Aduh. Sebenarnya kok Ustadz tuh hanya sematan orang, kok gue pribadi gue merasa keberatan sebenarnya panggil Ustadz karena gue pengen tetap mau ngobrol dekat sama orang. Kadang-kadang orang kalau tahu nih Ustadz ngobrol jadi sungkan. Iya. Harus mah Perlakuannya Jo kayak aja, gitu. ya kan? Iya, maksud gue juga ya udah kayak gini aja. Maksudnya biar enggak, maksud gue pengen iya, maksud gue pengen iya deket aja kayak gini. Kalau ketemu orang yang pernah main Dota ngobrol jadi asik, nggak canggung gitu. Asli. Jadi pengen ngerasa deket juga sama orang gitu Karena kan. mungkin kalau yang gue lihat ya Tat, ini kan cara pendekatan ya, pendekatan persuasif orang kan beda-beda. Ada yang mungkin pemuka-pemuka agama yang serius. Iya. Kalau dia lagi berceramah, mungkin kalau seiring perubahannya zaman, nggak tahu benar atau enggak, nggak tahu baik atau enggak, ada juga mungkin pendekatan-pendekatan lain yang kayak sekarang ngobrol jadi temen, kita ngobrol juga lebih enak, tapi dengan tetap tuh dengan bumbu-bumbu kebaikan-kebaikan yang Isinya. Iya, ada isinya. Tapi pendekatannya nongkrong, jadi berasa lebih relate ke anak-anak sekarang. Karena emang basic gue juga emang sering nongkrong Anak jadi tongkrongan. gitu ya. Anak tongkrongan, kadang kayak Ditambah gini-gini. Green Boys, jadi anak-anak yang nonton Green Boys ya panutannya kalau enggak juga kok Green Boys nggak ngomongin yang aneh-aneh doang, ada Iya. juga lo baiknya nih waktu sesinya sama Ustadz Jojo misalnya gitu, mereka lebih relate gitu. Iya bener. Dan gue mau juga orang temen gue tuh kalau curhat juga jadi juga jangan terlalu kaku sama gue. Karena misalnya temen gue, Tat, pengen nikah nih kita nih, tapi belum ada duitnya gimana nih ya? Terus gue bilang, udah lo colok belum anak orang? Gitu. Iya, Nah gue jadi pengen berasa maksudnya kayak bahasanya kayak gitu. Gitu. Mau Jujur, gitu mau. jujur udah lo colok belum? Udah sih, tanggung jawab, udah nikahin buru, terus gimana dong cara? Kebetulan waktu itu lagi covid, nah ini kan lu mumpung lagi covid nih, ya kan, lu murah nih nikah, oh iya juga ya, akhirnya dapet ide tuh kok, surat dapet ide, oh iya juga ya, lu nggak usah keluarin duit banyak, lu nikah aja di KUA, ntar kalau covid udah selesai bilang aja, raya-rayain, ntar kalau covid udah selesai, ntar juga lama orang lupa, akhirnya nikah, nah akhirnya beneran begitu, nah gue pengen tuh mau orang tuh dengan bahasa yang jangan kayak terlalu kaku, baku ya. Kalau mau cari yang mungkin lu pengen etalase pemuka agama yang agak serius ya silakan Iya, gitu kan. Tapi gue kadang-kadang pengen ya. gue pengennya yang ya pengen deket aja sama anak muda gitu. Karena gue tahu background kehidupan gue dulu kurang lebih ya sama lah anak-anak game kayak gitu ya, umumnya mereka lah gitu. Dikemasnya lebih fun, lebih nongkrong, mungkin bener. mereka lebih berasa ya anjir gue nggak perlu, tetap yang disampaikan harus yang benar, tapi nggak perlu terlalu yang serius banget dengerin apa tuh ceramah, kayak nongkrong juga ada kok, ini ada hikmahnya, ada isinya gitu. Nah terus kok di posisi gue dulu, gue terkadang jadi ingetnya apa? Gue itu nggak tahu harus kemana dulu, mencari kebaikan tuh kemana? Itu yang bikin gue tuh, kenapa gue pengen deket sama teman-teman kadang-kadang masih suka minum, pakai narkoba gitu. Karena dulu ketika itu gue nggak tahu gue harus kemana. Siapa sosok orang yang harus gue cari yang bisa ngajarin gue kebaikan. Makanya gue lebih sistem kayak jemput bola datang mereka, biar gue pengen ngasih tahu. Gue kasih, begini nih pengalaman hidup gue, lu begini, udah deh lo kerjain lah. Gitu. Lebih pendekatannya banyak, walaupun orang itu non muslim banyak yang curhat ke gue. Gue kasih tahu pendekatannya kayak lu sama orang tua punya masalah nggak? Kalau setahu gue nih, kalau di dalam ajaran Islam biasanya karir orang, kehidupan seorang anak itu ada hubungannya dengan hubungan dia sama orang tua. Kayak gitu-gitu. Paling kalau dia non muslim gue kasih tahu tuh kayak gitu. Coba lu perhatiin lagi hubungan lo sama orang tua lo. Kayak gimana tuh hubungannya? Iya sih bang, gue sama orang tua gue nggak begini. Ya udah, mulai sekarang lo perbaikin mulai dari sekarang kayak gitu. Terus yang paling banyak sih ya kecanduan judi online ya. Kecanduan judi online tuh paling banyak sih, orang curhat sama gue tuh paling banyak. Dan itu sampai sekarang gue masih belum nemu formulanya. Susah banget itu.
Kalau narkoba gue udah kasih tahu jauhin teman-temannya gitu segala macam. Kalau judi online kan dijauhin temen tetap punya perangkatnya sendiri. Itu kan repotnya kan. Berat tuh. Sendiri sih coy. Iya. Saat aneh izin mau curhat nih, dia bilang begitu. Oh iya gimana itu? Aneh kecanduan judi online nih Tat, jujur udah ratusan juta habis. Mobil udah kita jual, motor udah kita jual. Ini juga nih sisa motor, ini juga BPKB udah sekolah saat gitu. Nah, habis-habisan deh kita. Ketika mendengarkan gitu, itu hal biasa bagi gua gitu kan, maksudnya yang lain juga cerita kayak gitu. Cuman dia bilang, tapi plot twistnya nih Stat, gue guru ngaji kata dia. Dia guru ngaji. Ngaji. Dia bilang, gue setiap ngajarin anak kecil ngaji Stat dikasih amplop. Gue minta anterin murid gue ngedepo di ATM. Sampai sudah kecanduan segitunya. Itu sih yang Tapi nyandu sih, memang nyandu. Nyandunya parah. Guru ngaji aja nggak selamat. Emang tuh lubang charger kecil ya, tapi rumah masuk tuh. Iya. Rumah masuk tuh. Dia sampai udah sampai di titik kalau setiap punya uang atau apa kerja nih gajian dikosongin tuh ATM-nya tuh biar nggak buat ngedepo gitu segala macem, dikosongin mulu. Tapi kadang-kadang dibilang sampai dia berobat ke psikolog gitu segala macem. Ternyata tuh akhirnya dia bilang sama gue, yang paling parah dari orang pecandu judi online tuh ada apa ya, satu penyakit di dalam dirinya tuh suka akan tantangan gitu. Suka banget kayak semacam tantangan, adrenalin main judinya itu. Dan itu yang paling berat tuh. Istilahnya pecandu yang udah paling berat tuh. Jadi yang dimain bukan masalah nominal hartanya dia, tapi mainnya di adrenalinnya itu. Dopaminnya. Udah iya, banyak problematika kehidupan lah kayak gitu. Ada juga yang curhat-curhat kayak gini, Stat, izin nih Stat, curhat gimana? Cewek kita hamil Stat, kayak gitu. Oh gue bilang ya udah lo tanggung jawab dong kalau begitu. Iya masalahnya Stat, bini kita belum tahu Stat.